Selamat siang pemirsa, inilah info terkini Suranet TV bersama saya Silve. Pemirsa, Dinas Koperasi UKM dan Tenaga Kerja Kabupaten Manggarai menggelar kegiatan pelatihan barista kepada kelompok usahawan muda baru yang berlangsung di lantai 3 Hotel Dahlia Ruteng Selasa 14 Juni 2022. Kegiatan tersebut dibuka langsung oleh Bupati Manggarai Heribertus GL Nabit. PLT Kepala Dinas Koperasi UKM dan Tenaga Kerja Kabupaten Manggarai Frederikus Inasio Jenarut dalam keterangan persnya menjelaskan bahwa kegiatan tersebut bertujuan untuk meningkatkan sumber daya manusia dalam bentuk pelatihan barista bagi usahawan muda baru di Kabupaten Manggarai. Lebih lanjut, PLT Diki Jenarut menjelaskan berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan dinas terkait bahwa saat ini tren untuk kebutuhan barista semakin meningkat sementara ketersediaan tenaga masih kurang. Pelatihan ini lanjutnya untuk menciptakan tenaga kerja yang siap dipakai yang memiliki keterampilan di bidang kebaristaan. Juga dengan pelatihan ini dapat menumbuhkan semangat entrepreneurship bagi para peserta latihan. Kegiatan ini kan dilakukan oleh Dinas Koperasi UKM dan Tenaga Kerja. Kita mendapat dana DAK tahun ini untuk melakukan kegiatan peningkatan sumber daya manusia dalam bentuk pelatihan. Dan tahap pertama ini kami melakukan pelatihan barista untuk usahawan muda baru. Diharapkan dengan pelatihan ini karena tren yang kita survei bahwa kebutuhan tenaga barista masih kurang, kemudian selera anak-anak muda kita ke arah barista itu cukup tinggi, sehingga kita coba untuk pelatihan barista. Memang yang daftar cukup banyak, tapi karena kita punya anggaran terbatas sehingga kita seleksi, dapatlah 26 orang yang hari ini kita mulai dengan pelatihan. Kita berharap anak-anak muda kita, adik-adik kita ini akan menjadi usahawan muda. Ya tidak harus sebesar coffee shop lah, dia bisa buka kedai kopi, atau dia punya, karena mereka nanti akan dapat sertifikat, mereka bisa kerja di tempat-tempat kopi dengan legalitas yang ada, karena mereka punya sertifikat. Kami juga berharap nanti kalau memang mereka tidak bisa buat kopi shop sendiri atau tempat-tempat kedai kopi, mereka bisa bergabung. Dari 26 orang itu misalnya 5 orang, mereka bisa bergabung untuk membuat satu kedai kopi, gitu harapannya. Oke, langsung berapa hari kegiatan? Ini pelatihan 3 hari. Oke. Untuk materi dari mana? Pemateri itu semua dari Kupang, satu dari SAA kalau saya tidak salah namanya, satunya itu dari Lab Dekranasda Kupang. Ya, kita akan bangun komunikasi dengan mereka karena yang satu ini cukup menarik. Mereka lab untuk menentukan level kopi yang ada di Kabupaten Manggarai. Sementara itu, Bupati Manggarai Heri Nabit dalam sambutannya meminta para peserta untuk mengikuti pelatihan dengan serius sehingga bisa memahami materi dengan baik dan dalam prakteknya juga baik. Karena lanjut Bupati Heri, keberhasilan sebuah pelatihan akan bergantung kepada output dari para peserta, apakah materi yang didapat bisa dipraktikkan dengan baik atau tidak. Meski pelatihan ini hanya mengajarkan tentang dasar-dasar lanjut politisi PDI Perjuangan ini, namun dalam prakteknya diharapkan para peserta dapat mengeksplorasi sendiri kemampuannya dengan jenis kopi dan cita rasa yang berbeda untuk menambah pengalaman. Untuk diketahui, pelatihan itu diikuti oleh 26 peserta dan akan dilaksanakan selama 3 hari, dari tanggal 14 hingga 16 Juni 2022. Kopi yang enak itu bukan kopi yang, kalau saya bilang, bukan kopi yang menurut pembuatnya enak, tapi kopi yang menurut konsumen enak. Kalau kita bicara kopi secara umum, hari ini semakin banyak orang minum kopi. Karena itu pelatihan ini menjadi penting, karena yang akan dibagikan, yang akan diajarkan adalah apa yang menurut konsumen secara umum enak, ya. Bahwa nanti kita juga bisa bilang ini lebih enak ya. Soal lebih atau kurang itu bisa dengan berbagai parameter. Tetapi pelatihan ini penting untuk mengenalkan kita semua wirausaha pemula yang mau berusaha hari ini, mengenalkan kita dengan teknologi, dengan cara-cara penyajian kopi yang sesuai dengan lidah konsumen pada umumnya.
Tetapi tantangan kita adalah bagaimana menyesuaikan dengan lidah pasar. Itu tentu tantangan, ya. Karena itu maka pelatihan-pelatihan seperti ini menjadi sangat penting. Kegiatan 3 hari ini harus dilihat sebagai cara pemerintah Kabupaten Manggarai untuk sedikit demi sedikit melatih. Ada ratusan orang yang mau ikut pelatihan seperti ini, tapi karena kendala anggaran, ya kita hanya bisa mulai dengan 26 orang. Tidak apa-apa. Mudah-mudahan di bulan-bulan berikut, 5-6 bulan mendatang, tahun depan, kita bisa buat kegiatan seperti ini lagi dengan jumlah yang lebih besar. Tapi itu semua tergantung kepada teman-teman yang ikut hari ini. Itu semua tergantung kepada kita semua. Ya. Karena apa? Karena kalau dari 26 orang yang latih hari ini, kemudian ternyata dievaluasi di akhir tahun dari 26, tidak ada satupun yang kemudian bikin tempat minum kopi, itu artinya kegiatan ini tidak ada gunanya. Atau dari 26 orang ini ternyata tidak ada yang dapat pekerjaan, karena tidak harus juga buka tempat minum kopi, kafe. Tapi mungkin bisa bekerja di restoran, bisa bekerja di hotel. Dari 26 ternyata tidak ada juga yang kerja di restoran, kerja di kafe, kerja di hotel. Berarti memang pelatihan seperti ini tidak ada gunanya. Jadi keberlanjutan itu tergantung kepada kita semua. Bukan saja tergantung kepada anggaran pemerintah, tapi tergantung kepada peserta pelatihan. Karena pada gilirannya ini kan dengan DAK, ya, dengan DAK. Pada gilirannya pemerintah pusat itu akan mengevaluasi hal-hal seperti itu. Ya, manfaatnya apa? Kalau sekarang tidak sekedar pelatihannya jalan, orang tanya outcome-nya. Outcome-nya itu apa? Berapa banyak yang berusaha, berapa banyak yang dapat pekerjaan di hotel, di restoran. Itu outcome dari kegiatan. Kalau itu tidak ada, ya tentu pemerintah pusat juga tidak mau lagi. Nah, jadi karena itu maka kami mendorong kita semua yang hadir pada hari ini untuk memanfaatkan waktu 3 hari ini dengan baik, supaya kita pulang dari sini tentu dengan skill yang lebih baik, yang baru. Demikian info terkini Soranet TV, saya Silve pamit, selamat siang dan sampai jumpa.